Justru yang dibutuhkan adalah komunikasi yang betul-betul tepat sasaran, nggak membingungkan. Jadi ya tipsnya cuma satu, ketika memang kita mau memulai sebuah meeting tuh udah harus tahu fokus pembicaraannya tuh apa aja sih sebenarnya. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Rigo Mariadi. Di episode kali ini kita akan bahas public speaking penting dalam bisnis. Dan udah hadir sama gua Tommy Cokro, co-founder dan CEO dari Speakul Indonesia. Halo Kakak Tommy, apa kabar? Halo, baik-baik, alhamdulillah Rik. Apa kabar nih? Udah lama gak ketemu nih ya. Sebelumnya maaf lahir batin nih. Maaf lahir batin. Oke, gua mau nanya-nanya nih, kan lu selain jadi presenter, sekarang juga punya bisnis nih, bisnis public speaking. Nah, untuk dalam bisnis sendiri, apalagi lagi di tengah pandemi gini kan, public speaking dalam bisnis tuh sepenting apa sih menurut lo? Oh, malah pada saat pandemi itu berasa banget ya, namanya komunikasi itu makin tertantang. Makanya ketika begitu ada PSBB tuh di Indonesia, atau di Jakarta khususnya, di situ akhirnya sebelum kita pede ya untuk ngomong soal komunikasi penting di era COVID, Speakul sendiri juga harus secara cepat beradaptasi tuh. Jadi pada saat awal tuh berasa banget di mana kita udah sempat punya beberapa plan ya selama 1 tahun ini, tiba-tiba beda semua kan, akhirnya berubah semua total. Iya. Semua kantor akhirnya menahan spending mereka, terus kemudian dari sisi pasar juga orang masih sekarang nebak-nebak nih arahnya kemana nih dengan COVID. Terus pertanyaan selesainya kapan kan masih nggak kejawab. Jadi artinya memang kita hidup tuh udah harus berubah nih sekarang dengan cara yang baru. Nah, makanya dengan the new normal ini, Speakul akhirnya langsung kita meeting tuh, waktu itu BOD pada meeting semua, yuk cepetan nih kita harus berubah, kalau nggak gawat nih. Karena memang tidak hanya dalam hal training doang, di seluruh sektor bisnis, namanya masalah klasik itu adalah masalah komunikasi. Betul. Sektornya yang konvensional kayak kedokteran, kayak misalnya kantor-kantor yang masih di pemerintahan ataupun di institusi, masalah utama dalam hal tuh dalam kinerja tuh pasti komunikasi tuh biasanya. Gimana cara atasan bisa menyampaikan visi misinya ke bawahannya, gimana seseorang bisa berkomunikasi dengan timnya agar bisa terjalankan dengan baik, itu masih masalah sampai sekarang. Bahkan di era digital aja semakin banyak tuh masalah soal komunikasi terjadi, karena orang kan semakin sering komunikasi lewat texting tuh kan, Rick. Iya, betul. Jadi ternyata dibilang efektif juga enggak amat gitu. Jadi orang malah justru masalahnya makin rumit gitu ketika bicara soal komunikasi yang aktif tapi bukan lewat verbal. Nah, makanya akhirnya Speakul langsung berusaha beradaptasi cepat gimana caranya untuk bisa tetap berdiri, tetap survive dengan tim yang kami miliki, terus kemudian apa nih kira-kira cara atau jasa ditawarkan dengan perubahan yang ada sekarang. Nah, ini kan juga sekarang selama pandemi ini kan rata-rata nih perusahaan-perusahaan ini lewat video conference ya kan, kayak Zoom atau Skype yang kayak kita lakukan ini. Nah, dari Speakul sendiri ada nggak sih kiat-kiat kalau pakai video conference atau beralih ke video conference kayak gitu? Gini, justru kelebihan dengan adanya conference call atau video conference call atau via Zoom itu kelebihannya satu. Menurut gua ketika waktu yang lebih fleksibel, justru lebih efektif sebenarnya dari sisi konten pembicaraan, harusnya kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita ketemuan dalam ruangan meeting tuh kadang-kadang ngobrolnya kemana-mana tuh biasanya tuh ya. Bicara bercanda lewat tuh sejam, 2 jam. Nah, kalau lewat conference jarang tuh kayak gitu. Biasanya justru yang dibutuhkan adalah komunikasi yang betul-betul tepat sasaran, nggak membingungkan. Jadi ya tipsnya cuma satu, ketika memang kita mau memulai sebuah meeting tuh udah harus tahu fokus pembicaraannya tuh apa aja sih sebenarnya. Itemnya ada apa? Misal 5 item yang mau dibicarain, ya udah fokus 5 itu aja. Soal nanti ada
dispute-nya, ada diskusinya, ya semua dibicarakan hanya di 5 faktor ini misalnya gitu. Terus kemudian selalu mengutamakan namanya interaksi, karena kan dengan adanya conference call, kemudian dengan tantangan jika berkomunikasi itu via digital atau virtual, itu tektokannya juga nggak bisa kayak kita ngobrol biasa. Jadi artinya memang kita semua harus memiliki namanya kultur berbicara tuh kalau misalnya lagi meeting kayak gitu. Jadi benar satu bicara, yang lain diem, misalnya di mute, atau kemudian ketika dibuka diskusinya diurutin tuh, jadi jangan sampai semua ngobrol gitu. Jadi artinya berbeda lah kalau misalnya kita mau meeting secara virtual. Itu salah satu ya memang tips-tips yang harus dilakukan. Ketiga adalah soal target. Jadi jangan sampai meeting virtual itu nggak ada targetnya. Kalau udah nggak ada targetnya, begitu udah off, kita bingung nih mau ngerjain apa nih di sini. Jadi tetap semua tuh harus jelas tuh hasilnya seperti apa. Bentar ya, bentar ya. Pak, boleh tolong di meja aja. Makasih Pak ya. Yuk. Biasa nih kalau kayak gini nih mesen makanan lewat. Yuk, terus. Nah, kalau bagi teman-teman nih yang baru membangun bisnis ya, apalagi dia tadinya dia udah membangun bisnis tapi tiba-tiba COVID nih. Nah, boleh kasih tips sedikit dong cara-cara seorang pebisnis untuk mempengaruhi klien tuh kayak gimana sih? Apa yang harus dikuasain dulu? Sebenarnya kalau di zaman yang penuh dengan keterbatasan ini, hal yang paling mengkhawatirkan adalah perubahan sih sebenarnya. Jadi banyak banget teman-teman gue yang punya sektor usaha tuh betul-betul nol gitu jadinya dengan adanya PSBB gitu ya. Nah, hal yang paling penting adalah satu sih sebenarnya, membuka telinga kita selebar mungkin. Karena perubahan iklim bisnis, perubahan keinginan customer, perubahan publik tuh day by day itu sekarang. Jadi kita benar-benar harus pantau tuh kira-kira sekarang nih interestnya kemana sih? Temen gue ya kemarin misalnya usaha di bidang properti, akhirnya dia beli lahan untuk cocok tanam, karena memang sekarang orang-orang lebih banyak mesen sayur-sayuran, buah-buahan tuh online gitu. Jadi dia buka usaha seperti itu. Jadi artinya udah nggak boleh tuh ada namanya gengsi pertama. Jadi kita tuh betul-betul harus membuka telinga banget, membuka mata, dan cari kolaborasi sebanyak mungkin gitu. Karena di masa-masa saat ini kita semua saling membutuhkan sih. Ini gue kemarin juga kalau berangkat dari pengalaman gue di Spikul sendiri juga sampai saat ini masih terus mencermati kira-kira perubahan kultur sumber daya manusia ketika butuh training itu sekarang kayak gimana gitu. Terus ketika mereka mau online training itu butuh pendekatan kayak gimana sih? Karena belum tentu loh semua perusahaan tuh mau training via online gitu. Masih mikirnya maunya ketemu gitu. Jadi harus fleksibel gitu. Temen gue di F&B restoran sekarang udah ngeluarin budget untuk menentukan SOP-nya nih, kira-kira pada melayani customer tuh harus kayak gimana dengan adanya masker, kemudian dengan jarak kursi dan meja. Jadi betul-betul play by ear, day by day menurut gua. Jadi sektor-sektor yang udah didaftar tuh kira-kira yang bakal booming saat ini tuh sekarang udah ada tuh kalau kita Google tuh udah muncul tuh sektor-sektor yang berhubungan dengan kebutuhan bahan-bahan pokok misalnya, terus kemudian pengiriman barang dan lain-lain. Jadi ya hal-hal kayak gitu memang harus kita buka tuh pintu hati kita agar kita nggak terjebak stres hanya mikirin kapan ini berakhir sih. Kalau dari Spikul sendiri itu lebih sering menangani korporasi atau pemerintahan? Dua-duanya, Rick. Jadi pas awal kami berdiri, kami memang targetnya adalah orang-orang yang sering kita wawancara, sering kita hadapi oleh tim peliputan juga, gimana orang-orang ini ternyata tidak sedikit yang punya masalah dalam menyampaikan soundbite-nya atau SOT-nya intinya gitu ya. Itu banyak kita hadapi ketika kita liput di lapangan gitu. Nah,
berangkat dari situ, makanya Spiko Indonesia tuh akhirnya janjian, yuk kita deketin orang-orang yang justru memiliki tanggung jawab besar nih untuk menyampaikan kebijakan publik. Intinya kan kayak gitu. Iya, iya. Ya udah, akhirnya ya target utama kami ya pemerintahan, kemudian kementerian, kemudian BUMN. Karena ya semuanya berhubungan tuh dalam menyampaikan kebijakan dan semuanya diharapkan tepat sasaran semuanya. Dan tujuannya ke media juga sama. Jadi ketika mereka diliput pun ada wartawan ngasih doorstop misalnya, mereka dalam waktu cuma berapa menit udah ngasih sesuatu yang berisi gitu loh. Tahun berapa sih berdiri Spiko? Kami itu sudah hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Oke, tadi kita udah bicara soal pandemi ya, public speaking. Kita sekarang lebih ke Spikulnya. Nah, kalau untuk Spikulnya sendiri, materi-materinya yang diajarkan tuh apa aja sih sebetulnya? Pertama, basic public speaking pasti kita kasih. Nah, baru setelah itu ada beberapa item modul, misalnya kayak presentation, bagaimana membuat sebuah presentasi, kemudian media handling, media training, terus kemudian digital communication, social media communication, terus kemudian kami juga memberikan konsultasi dalam public expose misalnya, yang efektif seperti apa, dan termasuk juga MC, moderator, bagaimana tampil depan kamera, reportase, dan lain-lain. Banyak juga ya, berarti ya sebetulnya ya. Nah ini tuh yang tenaga pengajarnya sendiri ini apakah lulusan komunikasi atau memang dari orang-orang profesional yang direkrut, apa gimana? Kalau misalnya pengelompokannya profesional, tapi garis besarnya jurnalis. Jadi sebagian besar teman-teman ini kan gabungan dari beberapa yang masih bekerja di televisinya masing-masing sebagai jurnalis ataupun news presenter, ataupun dari sisi produksi atau produser. Kemudian ada juga yang ex, misalnya mantan kerja di TV tapi kemudian fokus di konsultan politik, misalnya kayak Clara, partner gua nih. Dan kemudian ada yang ahli dalam bidang strategi digital atau sosmed communication seperti Iman Syafei gitu. Kemudian dalam hal ke HRD-an ataupun PR seperti Riri Wardani. Jadi semua ini teman-teman lama semua, dan memang ini kayak mimpi lama yang terpendam, ketemuannya juga nggak sengaja, ngobrol-ngobrol ternyata satu frekuensi semua. Ya udah yuk kita buat jadi, akhirnya alhamdulillah. Nah, untuk ke depan sendiri nih, pasca COVID, menurut lu prospek public seperti apa nih? Kan pasti tentunya akan beda kan nih. Dari pandangan lu akan seperti apa nih? Jadi, kalau gua melihatnya dengan perubahan kultur berkomunikasi, apalagi pada saat krisis, mempengaruhi komunikasi dalam bidang beberapa sektor pekerjaan, maka kami sih melihatnya ini merupakan sebuah potensi yang mungkin sampai ke depannya nih tidak akan berubah lagi gitu. Jadi tentu semua orang punya cita-cita semoga COVID cepat berlalu, tapi kalau kami melihatnya tampaknya dengan virus yang cukup belum jelas nih endingnya kapan, kami melihat bahwa ini sudah membentuk sebuah kultur gitu, kultur industri atau pekerjaan yang baru, tapi jadikan ini sesuatu yang produktif gitu. Jadi justru dengan adanya pandemi ini kita harus lebih produktif ya, seharusnya gitu ya. Iya, soalnya banyak banget orang-orang yang bertanya kapan sih ini berakhir, nggak sabar nih berakhir, karena pertanyaan itu menurut gue ya adalah pertanyaan yang akan membuat kita tertahan tuh. Kita akhirnya hanya menunggu kapan endingnya, dan ini akan membuat mental kita semakin lama makin stres kan. Apalagi ketika vaksin belum jadi-jadi misalnya. Iya. Tahu nih. Nah, akhirnya mendingan kita udah mulai dari sekarang siapin mental dulu, kuatin. Pokoknya udah deh, apapun gue lakuin yang penting kita cari nih potensinya apa. Nah, insya Allah dengan adanya potensi ini akan banyak kolaborasi, banyak kerjasama. Karena gue yakin semua orang-orang baik pelaku usaha yang suksesnya sekelas tinggi apapun juga sekarang matanya lagi kebuka lebar banget nih nyari potensi baru gitu. Nah, ini jangan disia-siakan sih menurut gue. Sebagai lo yang
pengalaman jadi moderator. Sekarang juga kan di virtual banyak tuh jadi moderator ya kan, pakai Zoom moderator. Nah, sedikit dong kasih kiat-kiat kalau moderator tuh harusnya kayak gimana sih cara ngomongnya? Virtual ya, khususnya yang virtual saat ini nih. Virtual tuh beda banget sih ya sama offline. Karena kalau offline itu level kecairannya lebih tinggi dibanding virtual. Iya. Karena tadi kan virtual itu nggak bisa tuh saut-sautan secara dinamis tuh susah. Karena memang lagi-lagi mengenai ya keterbatasan misalnya dari sisi sinyal atau internet atau dan lain-lain ya. Kalau misalnya offline itu enak tuh misalnya kita mau offline deh harus gimana tuh offline coba. Misalnya kita kalau offline sih jelas. Kalau offline tuh gini, offline sama online sebenarnya satu kiat khususnya adalah lu harus riset. Kalau nggak riset ya udah lah sama aja lu. Itu penting, benar. Lu kalau nggak riset pasti bunuh diri namanya. Artinya antara bunuh diri atau over PD kalau nggak riset. Jatuhnya jadi sotoy nanti ya kan? Ya karena gini, riset itu masih sesuatu yang wajib, tapi sebenarnya keberhasilan lu tidak hanya bertumbuh pada risetnya lu doang gitu. Jadi ini antara sangat penting, tapi peran lu akan ada lebih besar lagi pada saat lu melakukan tugas lu sebagai seorang moderator. Nah, ketika riset ini tidak lu lakukan, maka akan berdampak kepada performance lu sampai habis pastinya. Karena yang lu hadapi kan narasumber-narasumber yang juga punya keahlian masing-masing. Iya. Belum lagi unsur moderator yang harus meningkatkan show biar seru gitu kan. Jadi artinya tugas atau beban tanggung jawabnya moderator tuh ya nggak sembarangan. Oleh karena itu riset itu udah nomor satu. Nah kedua adalah tadi soal mendengarkan tuh penting banget. Banyak banget teman-teman tuh yang pede dengan daftar pertanyaan, padahal jadi patokannya dari situ aja gitu ya, nggak berkembang. Nggak berkembang, padahal yang harus diutamakan ya lu dengerin gitu. Nih lawan bicara lu ngomong apa, sesuatu yang pentingkah atau sesuatu yang patut lu counter-kah, atau lu pertanyakan lagi atau lu gali lagi. Nah itu semua unsur kemampuan lu untuk mendengarkan dan juga bisa memotong gitu. Nah ketika virtual beda. Kalau virtual itu memang benar-benar urutan ngomongnya harus ditata agar secara show atau secara layout juga rapi gitu. Lagi-lagi kan kita bicara teknologi ya. Iya. Kita kalau ngomong talk show atau ngomong seminar dengan virtual, pasti kan idealnya kan narasumbernya berbeda-beda tempatnya gitu. Nah, dengan berbeda tempat, artinya memang lu harus memberikan kesempatan satu, kalau lu motong, lu potong, baru lu kasih lagi yang lain. Jadi benar-benar secara etika harus lu pahami bahwa online ini akan lebih lebih detail dalam hal menerapkan flow dari percakapannya gitu dibanding kita offline. Oke. Nah ini juga nih sempat ada yang nanya nih sama gue nih, kalau bedanya moderator sama MC itu sama apa nggak sebetulnya itu moderator sama MC? Gimana Tom? Gini, kalau MC bisa jadi moderator kalau memang mampu mempelajari topik pembicaraannya gitu. Tapi kalau moderator belum tentu bisa jadi MC. Kenapa tuh? Karena MC itu memang beda skill dalam arti membawa suasana show ya. Jadi artinya MC ini kan makanya ada acara yang MC sama moderatornya sama misalnya gitu ya. Ya. Ada juga MC-nya pisah, moderatornya pisah. Jadi moderator fokus dalam hal talk show-nya, MC dalam hal acara keseluruhan. Skill-skill yang dibutuhkannya jelas beda karena memang moderator tuh tektokannya akan jauh lebih banyak dengan narasumber gitu. Tapi kalau MC dengan audiensnya juga, kemudian dengan sama moderatornya juga gitu. Jadi artinya makanya di Spikul juga kami bedakan tuh pembelajaran atau pendalaman MC sama pendalaman moderator tuh beda banget. Oh, di Spikul jadi ada MC, moderator, terus apa lagi yang dipelajarin di situ? Iya, jadi di kami itu selain MC moderator, pasti juga kami ngasih tips
dalam hal memberikan presentasi. Bahkan menjadi seorang narasumber di sebuah talk show aja juga kami kasih tahu tuh kiat-kiatnya. Karena kebanyakan narasumber yang hadir dalam seminar sangat sangat bermodalkan slide gitu. Jadi ketika slide-nya tampil, bisa slide-nya banyak, bisa 20 slide, terus kerjanya cuma ngomong, dibacain slide-nya gitu. Jadi kalau menurut kami sih, ya itu nggak efektif gitu. Karena ketika siapapun diundang dalam sebuah acara untuk menjadi narasumber, yang orang pengen lihat tuh dia ngomongin soal pemikiran dia gitu. Meskipun slide-nya tulisannya apa gitu. Mereka cuma pengen tahu apa sih yang lu mau, apa sih yang lu, poinnya apa sih dari lu gitu misalnya. Nah itu. Nah orang-orang yang gue lihat cukup jago, meskipun topiknya jelimet tuh ya, salah satunya Sri Mulyani misalnya. Beliau tuh salah satu yang menurut gue dari sisi umur senior, tapi dia tahu gitu kalau slide tuh nggak boleh isinya tulisan-tulisan doang gitu. Dia harus ngasih sebuah warna yang bagus, kemudian di dalam slide itu ya. Iya, atraksi. Tidak hanya hitam putih gitu ya, harus desainnya harus menarik gitu-gitu ya. Menarik, movementnya ada, dan cara beliau berbicara tuh betul-betul storytelling, betul-betul membumikan sebuah diksi yang mungkin banyak orang yang nggak paham, tapi sama dia dibuat lebih membumi lagi agar orang juga paham gitu. Apalagi topik-topik ekonomi, keuangan, kayak gitu-gitu kan. Ya itu salah satu contoh. Jadi tips-tipsnya kalau misalnya mau menyampaikan pesan atau opini atau statement yang efektif di dunia virtual saat ini, pertama yaitu selalu berkomunikasi mengerucut pada topik-topik yang fokus dulu deh gitu ya. Jadi ketika memang mau punya durasi sekian, ya udah lu fokus sama 5 atau 3 poin yang akan lu sampaikan. Terus kedua, jangan pernah banyak berbincang panjang-panjang gitu, bicaralah yang efektif. Terus ketiga, jangan malu untuk mengulang sesuatu yang penting agar diingat oleh lawan bicaranya. Baru terakhir adalah di bonus ya, terakhir selalu bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan gitu, agar kita terbiasa untuk mikir dulu sebelum kita berbicara. Tapi kadang juga gini, kan tadi yang gue bahas lagi yang masalah daftar pertanyaan kan, banyak moderator yaitu masih terpaku sama daftar pertanyaan sehingga dia juga terkadang bingung kan ketika lagi bawain mau ngapain lagi. Jadi cuman benar-benar dari situ. Itu gimana tuh mensiasati biar nggak gugup? Dari dulu gimana tuh? Sebenarnya dari awalnya ketika hanya mengandalkan list pertanyaan itu aja udah salah sih sebenarnya. List pertanyaan itu sebenarnya kan senjata yang kita punya untuk menjaga flow. Jadi list pertanyaan itu bukan sesuatu yang kita pakai untuk kita tanya terus tuh, tapi ini adalah untuk menjaga flow. Ketika kita ada sesuatu yang kita lupa, kita bisa ngeliat nih ke sini nih. Pointers aja ya, pointers ya. Pointers. Tapi yang paling penting adalah yaitu agar lu nggak gugup, lu dengerin apa yang dia omongin gitu. Karena gue yakin dengan lu mendengarkan, pertanyaan itu akan muncul dari ketidaktahuan lu pada saat lu mendengarkan dia. Tapi terkadang gini, misalkan seorang moderator atau MC, dia udah punya list pertanyaannya kan, ketika ngobrol sama narasumbernya, dia merasa takut. Wah, sebenarnya ada di pikiran dia ada nih, pengen nanya, gue mau nanya ini nih, tapi gue takut salah. Gue takut malah diserang sama dia. Nah, itu gimana tuh antisipasi hal-hal kayak gitu tuh? Apa cuek aja udah tanya aja? Hal yang paling dasar untuk bisa kita lakukan sebelum kita melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang moderator adalah ice breaking. Ice breaking itu sebenarnya gini, lakukan sebelum acara, makanya datangnya harus berapa jam sebelumnya, ketemu dengan narasumbernya, ajak ngobrol santai dulu aja. Jadi jangan bahas topik ya, jangan bahas yang topik akan dibicarakan ya, ngobrol yang lain dulu gitu maksudnya. Ngobrol yang lain dulu aja, yang penting dia kenal sama lo dulu gitu. Iya. Dia kenal, dia akan merasa udah makin kecil nih gapnya, jaraknya antara lo sama dia. Itu udah paling penting sebenarnya. Humanis tapi penting gitu. Jadi dia udah ngerasa, gue udah kenal sama dia, misalnya lu punya kartu nama ya lu kasih. Kemudian ketika memang lu nggak sempet nih ice breaking sebelum acara mulai,
Ya udah lu minta kontaknya, lu WA. Halo, apa kabar? Selamat siang, Pak, Bu. Ini saya nih, perkenalkan nama saya Erik. Saya akan wawancara Bapak atau Ibu di kesempatan tanggal sekian misalnya. Jadi jangan sampai komunikasi itu terjadi pada saat hari H dan pada saat lu melakukan tugas lu. Dan itu kan gapnya masih jauh tuh. Dari orang yang tidak kenal, tiba-tiba lu harus ajak ngomong dan lu menantang dia dari sisi keahlian atau ekspertisnya dia. Dan ini yang kadang-kadang membuat kita juga deg-degan, sungkan, atau bahkan sampai ke nervous karena nggak pede gitu untuk nanya. Itu sebenarnya awal-awalnya. Tapi kalau misalnya lu udah enak aja awalnya secara personal, insya Allah udah membantu kemana-mana. Dan bahkan kadang-kadang mereka tuh baik loh. Kalau udah misalnya ngerasa kebuka nih gapnya, mereka sendiri yang minta gitu loh. Minta langsung, gue pengen menyampaikan ini, jangan lupa ya ini penting sekali untuk ini. Diskusi jadinya sama dia. Iya. Itu ada juga narsum yang memang dia pinter, tetapi ketika dia dapat lawan bicara atau yang wawancarai dia, menurut si narsum, nggak menguasai, dia akan menyerang itu. Bahkan saking keselnya dia akan, gimana ya, wah kamu nih nggak ahli kadang-kadang gitu misalkan. Nah itu gimana tuh? Ya karena gini, wajar ketika orang punya keahlian atau punya background profesi yang sudah menentukan dia di level tertentu. Iya. Dan merasa bahwa opininya dia dipertanyakan. Dia melihat profil lawan bicaranya siapa. Nah artinya apa? Artinya ini kembali riset lagi ya berarti ya. Riset itu penting. Ketika memang lu membawa badan dan kepala lu ke dia, hal yang lu pantas lakukan berdiskusi selain yang remeh-temeh tadi adalah bertanya melalui yang berhubungan dengan topiknya. Ketika lu sudah membaca ini, dia pun akan menghargai kalau lu udah riset gitu. Tapi kalau lu belum melakukan riset, dia akan semakin kesel lagi, berasa bahwa lu kok berani-beraninya nanya gue, saudara lu sendiri nggak baca nih background story-nya kayak gimana gitu. Nah, hal-hal ini yang memang kadang-kadang sering terjadi sama teman-teman yang sekarang mungkin berkecimpung sudah mulai udah mulai punya tanggung jawab untuk wawancara narasumber misalnya di TV. Mereka dengan PD-nya ketemu langsung di studio aja misalnya. Nah, hal kayak gitu lah penyakit tuh. Jadi ya sebaiknya riset dan juga tadi pendekatan secara personal pun penting gitu ya. Oke, baik. Terima kasih nih Tommy Cokro atas semua sarannya mengenai public speaking, mengenai cara jadi moderator, cara jadi MC, cara jadi jurnalis. Wah, semuanya komplit deh. Ini nggak public speaking doang nih topiknya. Oke deh. Thank you banget ya, Bro Tommy Cokro atas diskusinya. Sukses terus buat Speakol Indonesia. Dan semoga pandemi COVID ini, khususnya di sektor public speaking juga membaik dan semua sektor juga lebih baik. Sehat selalu. Demikian diskusi saya sama dan co-founder dari Speakol Indonesia, Tommy Cokro. Jangan lupa subscribe dan like channel Erik Gumariadi. Sampai ketemu di konten berikutnya.